Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, yang mulia para alim, para ulama, wa khususan bitalkir pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Manaf Kiai Haji Abdul Manaf dan seluruh keluarga Gus Zabur Roksi. Dulu Gus Zabur ini namanya Zabur Roksi namanya. Sekarang masih tetap Gus Zabur. Oh, sudah ganti. Dulu namanya Gus Zabur itu Zabur Roksi namanya. Kalau Zabur Roksi itu mirip dengan Roksi Mainaki. Yang saya muliakan pejabat pemerintah sipil maupun militer, khususnya Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, para wali murid dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama duduk di tempat yang mudah-mudahan terus mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk ta'lim. Saya ini sesungguhnya bukan dai, Bu. Jadi kula niki senis ahli dakwah kados biasane ngoten niku. Kula niki guru. Ini jam 10. Nanti kita berhenti jam berapa ini? Jam 11. Jam 11 berarti 1 jam ya. Kula niki sejane senis ahli khutbah, senis ahli pidato, senis kados tiang-tiang ingkang ahli dai niku. Kula niki sejane guru. Namung amargi kula niki dipeksa kalih murid kula jenenge Gus Zabur. Gus Zabur niki murid kula tapi maksoten gurune nggih ngiten niki Gus Zabur. Dipeksa diparani kula niki dikengken pidato judule wangil kaya embuh gek sing ngrungokne iku wong dampit. Kula nggih bingung niku. Temae niku tirose tentang pengembangan sumber daya manusia untuk pengembangan pendidikan mandiri perspektif Al-Qur'an. Lho niku wabot niku seminari ten kampus-kampus biasane. Tema niku cecek ten kula, soalnya kula niki njene guru Al-Qur'an. Terus lek misale didamel seminar tema niku cocok. Tapi lek ten ngriki niki gek napa nggih paham. Mengki lek misale kaboten nggih boten dangu-dangu mawon nggih. Nggih. Napa kula kok juwangun niku boten nate dakwah ten tempat-tempat umum ngeten niki. Biasane lek dakwah ten tempat-tempat umum, pengajian-pengajian umum niku Pak, Bu. Niku sing dibatosi kali tiang-tiang niku lucu. Ditakoni, ceramahnya mau lucu ndak? Dadi lek ora lucu biasanya ora diundang maneh. Wis ora usah diundang nih gak lucu ngene. Lah itu menurunkan derajat dakwah dari tuntunan menjadi tontonan. Biasanya diang dakwah niku memasukkan nilai-nilai ilmu pengetahuan agar kemudian pengetahuan masyarakat itu meningkat. Tapi amarga dakwah niku sampun berubah, akhirnya yang tadinya tuntunan menjadi tontonan. Wong lek belajar ilmu niku dirose Imam Al-Ghazali niku kedah konsentrasi lek tempat ngiten niki nggih boten saged konsentrasi lah. Wong sing melaku terus ngalor ngidul, sing ngarep ngomong sing mburi melok halo
Lah terus arepe pengajian nopo? Lek sing ngarep ngomong sing mburi melok ngomong terus ngaji nopo? Akhire kula niku mboten nate purun dikengken ceramah umum. Soale sing ngriki ceramah sing ngruku nggih ngomong, akhire mboten manfaate. Kula duwangu saestu kula mboten nate pengajian umum ngeten niki. Pas go Zabur ten griya kula kinten niku ten ruangan aula ngoten, lajeng saged tenang, lajeng ngaji saestu ngoten. Lho tibake kok tempate kaya ngene kula nggih bingung. Iki arepe ngomong apa ya dirungokno. Sing wingking krungono mboten niku. Nomor kalih kula niku lek misale diundang ten nggene tiyang-tiyang Jawi ngeten niki, Jawa kula niku Jawa kasar. Amargi kula niku asline tiyang Madura. Lek ngomong Madura wedi gak ngerti, lek ngomong Jawa wedi kasar, jarene kiai ngomonge kok kasar. Lah napa mu patut? Patut napa patut? Mengki lek salah Jawa kula jenengan pun dimadani nggih. Kiai kok ngomong Jawa gak iso basa. Kula niki soalé tiyang Madura. Dadi lek misale mengki kula ngomongi rada kasar-kasar Jawane mboten napa-napa nggih. Saestu nggih pun. Berarti kula mengki ngomong Jawa tapi sok-sok ngomong bahasa Indonesia ngoten nggih. Nomor 3 kula boten patek purun ceramah-ceramah ngeten niki amargi tirose Imam Ghazali tiyang lek belajar niku kudu duwe wudu amarga ilmu niku nur, ilmu niku bagian sifat dari Allah, sehingga yang mendengarkan harus dalam kondisi suci, yang menyampaikan harus dalam kondisi suci, sehingga ilmu itu bisa masuk ke dalam hati dan bisa berubah perilaku. Kula tanglet jenengan gadah wudu napa mboten? Gadah wudu napa mboten? Lho niku. Lek ten kelas kula niki guru ten UIN Malang, makanya disebut profesor. Niku kersane gagah teruse Gus Zabur niku dikei kabeh jenenge. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fauzan Zenrif ngoten muni niku lho. Padahal diceluk profesor niku kula nggih boten remen. Mas yo profesor tenenan. Tapi kula boten patek remen diceluk profesor. Napa? Profesor niku elek. Lek wong botak kados sinten Bu? Wonten tiyang botak misale. Kaya botak kok niki kaya profesor kan ngoten to. Ana wong lalian. Kok niki lalian kaya profesor ora kaya ustad. Dadi muliaan ustad sejane timbangane profesor. Lalu untungnya dipanggil profesor niku napa? Mboten wonten untunge. Profesor niku untunge mek setunggal, bayarane gede. Ngoten Mas. Bayarane gede lek profesor niku. Jadi anak-anakku sampean nanti kalau sudah dari sini jangan berhenti. Lek pengin duwe kerja sing enak, dadi ya kaya Pak Fauzan, bayarane gede. Profesor niku Bu, nggih, profesor. Kados kula ngeten niki. Niku bayarane ageng. Jenengan niku lek misale ten saben ping suwulan ping kali wulan, 3 wulan bayarane sami kali kula setunggal wulan. Terus kan gedean kula bayarane. Jadi untungnya profesor niku miten bayarane golek panggilan-panggilan niku sejane profesor mboten patek enak. Soalnya nopo lek ana wong lalian iku dipanggil kaya profesor, lek ana wong botak kaya profesor. Dadi gak ono untunge dadi profesor niku asline. Pun terus niku nggih. Lek misale mengki sak sampunipun pengajian niki boten patek wonten hasile nggih pancen kondisine ngeten niki nggih. Kula ngaturaken sedaya nganggen pangaksami lek misale mengki sak sampunipun ngaji kok boten wonten hasile niku berarti nggih pancen hasile dakwah niku patek boten kathah hasile.
dakwah niku seniki ten pundi-pundi sampunan ten YouTube nggih sampun kathah nggih ya. Jenengan ningali YouTube niku mulai kiai yang internasional, nasional sampai yang paling lokal niku dai sampun wonten ten YouTube niku wonten kathah sedaya niku mpunan. Napi nopo pengajian-pengajian dakwah-dakwah niku boten patek saged ngerubah perilaku masyarakat, mergo pengajian niku sampun boten dados tuntunan tapi dados tontonan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Allahumma amin. Astaghfirullah. Monggo. Rabbal baraya. Monggo. Sing buri. Firullah mit khataya Rabbi zidani. ووافقني عملا. Para kiai, para asatid, saya mohon izin saya akan bercerita kepada anak-anak yang baru lulus itu, okay? Anak-anakku, semua yang terdapat di dunia ini, kalau sampean ingin bahagia, maka kunci utamanya itu adalah agama. Tujuan manusia hidup itu mencari kebahagiaan. Nopo wonten tiang urip terus golek sengsara wonten? Jenengan lek misale ditakoni sampean niku pengin seneng apa pengin sengsara? Pengin seneng. Lek pengin seneng, maka kunci utama menuju kebahagiaan itu adalah agama. Tidak ada yang bisa mengantarkan manusia berbahagia dengan sebenar-benarnya bahagia kecuali melalui agama. Jadi agama itu penting, lebih penting dibandingkan dari ilmu pengetahuannya. Jadi agama itu lebih penting dibandingkan dari ilmu pengetahuan. Anak-anakku, sampean sekarang ini sudah diwisuda, artinya sampean sekarang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan itu bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan? Ya. Tetapi kebahagiaan sejati itu bukan diperoleh oleh ilmu, tetapi diperoleh oleh agama. Kunci dari agama itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan kunci dari agama. Orang kalau ingin menguasai agama, maka kuncinya adalah Al-Quran. Orang ingin bahagia kehidupannya, kuncinya adalah Al-Quran. Pun saat ini kita bahas tentang Al-Quran. Ini kunci nak ya, kunci. Kalau sampean ingin hidup bahagia, maka percayalah ilmu sampean itu tidak cukup bisa mengantarkan sampean kepada tujuan kebahagiaan yang sebenarnya. Tetapi tujuan kebahagiaan yang sebenarnya itu baru bisa kamu capai melalui agama, dan kunci utama dari agama itu adalah Al-Quran. Jenengan semerep nopo Al-Quran niku? Semerep Al-Quran niku sing kita waos niku. Tetapi sesungguhnya menurut Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu bukan mushaf yang kita baca saja, tetapi yang dimaksudkan dengan Al-Quran
Sing dimaksud no kali Al-Qur'an niku sejane adalah kalamullahul ladzi nazzala ala Muhammadin biwasitati Jibril. Jadi yang disebut dengan Al-Qur'an itu sesungguhnya adalah kalamullah. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, maka di dalam memperlakukan Al-Qur'an itu tidak boleh sama dengan buku-buku yang lain. Kalau kita ingin memegang Al-Qur'an, kita harus ambil wudhu dulu. Mengapa harus ambil wudhu? Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalau kita memegang Al-Qur'an tanpa punya wudhu, maka berarti kita tidak menghormati kalamullah. Padahal Allah itu adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah niku boten saged dipaham kalian akal manusia. Ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan penjelasan tentang Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu tidak sama dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dirasa oleh manusia. Mengapa demikian? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala niku kejenengan tingali Bu, berarti niku senis Allah sing saestu. Lek jenengan niku saged ningali pengiran, berarti pengiran sing jenengan tingali niku senis pengiran. Pengiran yang sebenarnya itu apa? Tuhan yang sebenarnya itu adalah yang laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama, yaitu adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti bukan Tuhan. Yang ada di pikiran sampean itu pasti bukan Tuhan. Kalau begitu, karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, maka mestinya Al-Qur'an itu tidak bisa kita baca. Mengapa tidak bisa dibaca? Karena kalau bisa dibaca itu bukan kalamullah. Mengapa kemudian Al-Qur'an sekarang kita bisa baca? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kemudian untuk menurunkan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kebahagiaan manusia tadi itu, diturunkan derajatnya dari yang la sakamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama, kemudian diturunkan derajatnya sehingga dia bisa dibaca dan bisa ditulis. Ngoten nggih? Paham? Loh, mboten paham. Paham apa mboten? Paham. Al-Qur'an sing saestu wonten ten pundi? Al-Qur'an sing saestu niku wonten ten Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz niku napa? Lauhil Mahfuz niku adalah nur. Kalamullah adalah nur. Lauhil Mahfuz adalah nur. Malaikat Jibril yang membawa Al-Qur'an kepada Rasulullah itu adalah nur, dan Rasulullah itu adalah nur. Oleh sebab itulah maka di dalam syair disebutkan wan nuru yahdil hairina diyauhu wa fil hasri dhillul mursalina liwa'uhu. Rasulullah itu huwan nur. Rasulullah itu adalah cahaya. Yang cahaya Rasulullah itu memberikan cahaya kepada orang-orang yang mencintai kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu merupakan zillun. Jadi Rasulullah itu adalah zillun. Wan nuru yahdil hairina diyauhu wa fil hasri zillul mursalina liwa'uhu talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biam tarat fil khaiqaini sama'uhu biam tarat fil khaiqaini sama'uhu. Karena Allah itu adalah nur, kalamullah itu adalah nur, Lauhil Mahfuz itu adalah nur,
Malaikat Jibril yang membawa kepada Rasulullah itu adalah nur, dan Rasulullah itu adalah nur, wa qalbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adalah nur. Maka ini sesungguhnya adalah perpindahan dari sebuah nur kepada nur yang lain, yang tadinya tidak bisa dibaca kemudian bisa dibaca. Gambalingi tenak, gampangi. Sampean delok srengenge iso apa ora? Sejane srengenge itu bisa dilihat, tetapi kita tidak mampu untuk bisa melihat. Al-Quran itu aslinya tidak mungkin bisa dibaca oleh manusia kalau dia tetap dalam posisi kalamullah yang sebenarnya. Mengapa? Karena menurut Imam Asy'ari di dalam Al-Ibanah, kalamullah itu adalah laisa hiya huwa wala hiya ghairuhu. Kalamullah itu adalah sifat Allah yang itu tidak bisa terpisahkan dari zatnya Allah, yang oleh karenanya maka kalamullah dan zat kalam Allah itu menjadi satu. Gampangnya ngiten, gampangnya muga-muga dadi gampang nggih. Niki ngaji sing ngaji tenanan niki, ora tontonan, iki ngaji tenanan. Niki warnane napa, Bu? Abang apa urin to e? Leh, warnane apa le? Urin ya. Sing warna urin iki apa? Saiki tutupi kopi apa warna urin sing warnane urin? Sing urin iku warnane apa tutupi kopi? Ah, wes saiki kopi ae sampean. Kopi ae sampean iku warnane apa? Ireng. Sing ireng itu warnane kopiah apa kopiah? Sifat dan zat itu tidak bisa dipisah. Itu kata Al-Ibanah yang dimasukkan dengan laisa hiya huwa wala hiya ghairuhu. Al-Ibanah itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Asy'ari. Kalamullah itu adalah sifatul ilah. Kalamullah itu adalah sifatnya Allah. Karena dia adalah sifatul ilah, maka dia tidak bisa terpisah dari zatnya Allah. Zatnya Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diceritakan, tidak bisa diapa-apakan. Mengapa? Karena zatnya Allah dan sifatnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Zat Allah dan sifat Allah itu tidak sama, tidak seperti apa yang ada di dalam pikiran kita, dan tidak seperti apa yang ada di dalam bayangan kita. Oleh sebab itu maka sesungguhnya sifat awal dari Al-Quran yang merupakan itu adalah kalamullah itu tidak bisa dibaca oleh kita. Mengapa kemudian bisa kita baca? Diturunkan derajatnya, kata Al-Ibanah, menjadi bisa dibaca, dimasukkan ke dalam hati Rasulullah, lalu dilafalkan oleh Rasulullah. Lalu kalau begitu, apakah Al-Quran itu berarti sabda Rasulullah? Apakah bahasa Arab yang terdapat di dalam Al-Quran itu bahasanya Rasulullah atau bahasanya Allah? Ayo, sapa sing iso le? Ayo nduk. Sampeyan kan wis bisa maca Quran to? Al-Quran yang kita baca itu bahasa nopo? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu apakah bahasanya Rasulullah atau bahasanya Allah? Nah, Al-Quran yang kita baca di sini ini, yang ada di dalam mushaf, al-maktub fil masahif, itu adalah kalamullah, bukan dawuhnya Rasulullah. Bagaimana kita bisa tahu?
Yang pertama dilihat dari bahasa. Kalau antara hadis dengan Al-Quran itu berbeda. Bahasa Rasulullah yang asli itu adalah hadis, sedangkan Al-Quran itu bukan bahasa langsung dari Rasulullah karena dia didikte oleh malaikat Jibril, sehingga yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi bisa kita baca itu bukan bahasa Rasulullah. Lek ditakoni Al-Quran itu bahasa Arab, yo bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasane menungso, yo bahasa Arab itu bahasane menungso. Lek ngono berarti Al-Quran itu bahasa manusia, bukan bahasa manusia. Itu adalah firman Allah yang diturunkan derajatnya agar kemudian itu bisa dibaca dan berfungsi untuk kehidupan manusia, mengantarkan kepada kebahagiaan. Paham le? Paham? Wis gak apa, masih gak paham pokok rungokno ae ya. Pokok rungokno. Iki kelas berat iki ngaji tenan le iki. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau begitu, karena Al-Quran itu adalah firman Allah dan yang membuat manusia itu adalah Allah, maka dipastikan yang paling tahu tentang kebutuhan manusia itu adalah Allah. Gampangnya ngeten, gampangnya nggih. Mugi-mugi dadi gampang. Kula niki nggih rada angel badhe njelasaken niku. Yang paling tahu tentang spare part Honda niku sing damel Honda nopo tiyang sing gawe Honda? Nggih Bu. Sing paling semerep ten Honda niku sing damel Honda nopo sing gawe Honda? Apa bedane ya? Yang memproduk Honda atau yang menggunakan Honda yang paling tahu tentang Honda? Yang memakai atau yang membuat? Yang membuat. Sekarang yang membuat manusia itu siapa? Allah. Apakah ada yang paling tahu terhadap kebutuhan manusia selain dari Allah? Tidak ada. Apakah ada ilmu yang bisa memberikan penjelasan terhadap kebutuhan manusia? Tidak ada. Kebutuhan hidup, kebutuhan jiwa, kebutuhan apa saja itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Anak-anakku, ilmu pengetahuan itu tidak terbatas jumlahnya, tetapi yang sekian juta ilmu pengetahuan itu pun tidak mampu bisa memberikan penjelasan tentang manusia itu secara baik dan benar dibandingkan dengan Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah firman dari zat yang menciptakan manusia, sama dengan Honda yang paling tahu terhadap Honda itu adalah produsen Honda, bukan orang yang memakai Honda. Oleh sebab itu anak-anakku, jangan percaya kepada orang yang memberikan petunjuk yang tidak berangkat dari Al-Quran. Ilmu apa saja yang tidak berangkat dari Al-Quran, maka dipastikan ilmu pengetahuan itu tidak bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Berapa banyak para ilmuwan di Indonesia ini? Ahli hukum banyak, tetapi yang melanggar hukum lebih banyak. Yang ahli ekonomi banyak, tetapi yang korupsi juga banyak. Ilmu ekonomi banyak, ahli ekonomi banyak, tetapi sing miskin yo banyak. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan itu tidak bisa mengantarkan kepada kebahagiaan kecuali Al-Quran. Wis iki cekelen iki nak, cekelen niku. Itulah sebabnya mengapa kemudian fungsi pertama dari Al-Quran itu disebut dengan hudan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan. Apa yang dimasukkan dengan hudan? Yang dimaksudkan dengan hudan itu adalah bahwa Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada apa saja
yang dipenuhi oleh manusia, yang dibutuhkan oleh manusia. Dan oleh sebab itu, apabila kita membutuhkan segala sesuatu, maka kunci utamanya adalah kunci utamanya adalah sampai ning SMK wis diajari Al-Quran, di SMP diajari Al-Quran deh, diajari wis paham Al-Quran kabeh, dereng kabeh, wah dereng kabeh, maka berarti sampean tidak boleh berhenti, sampean harus melanjutkan agar ilmu sampean itu bisa mengantarkan sampean kepada kebahagiaan. Itu yang pertama. Jadi fungsi pertama dari Al-Quran itu adalah hudan. Kalau kemudian kita ingin mendidik anak, nah ini kesalahan kita. Kulo niki profesor, kulo niki sering melakukan penelitian. Saya banyak teman-teman dari beberapa negara, dari Jepang, dari Amerika, dari Malaysia, dari Korea. Saya memiliki banyak teman. Sejauh para ahli pendidikan ini rungono ya, rungono tenan iki, rungono tenan. Sejauh ahli pendidikan itu mengatur teori-teori pendidikan untuk bisa menjadikan manusia sebagai manusia, maka sesungguhnya metodologi pendidikan apapun, materi pendidikan apapun itu tidak akan bisa mengantarkan secara keseluruhan kepada kebutuhan manusia. Apapun metodenya, apapun materi yang diberikan itu tidak bisa memberikan kebutuhan manusia. Mengapa? Karena manusia itu kebutuhannya dua. Yang pertama adalah kebutuhan biologis, yang kedua adalah kepentingan jiwa. Di dalam diri kita ini ada dua le, halo, rungono nak, halo, si rungono iki, rungono, aja ngomong dhewe. Manusia itu terdiri dari dua, ada jasad, ada ruh. Jasad manusia kebutuhannya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis, makan, minum. Tetapi selain dari itu ada kebutuhan ruhani. Kebutuhan ruhani itu menurut Imam Al-Ghazali di dalam Al-Ihya Ulumuddin itu ada dua. Ada kebutuhan akliyah, ada kebutuhan kolbiyah. Ada kebutuhan rasio, ada kebutuhan rasa. Selama ini dunia pendidikan yang berkiblat ke Amerika, yang berkiblat ke Eropa, Belanda maupun Jerman, maupun kepada Perancis, termasuk diantaranya yang berkiblat kepada sistem pendidikan yang ada di Jepang, yang dikembangkan sistem pendidikan itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akal saja, hanya kebutuhan ini. Oleh sebab itulah maka kemudian semua materi-materi yang diberikan di dunia pendidikan kita, di SMK maupun SMP, sanawiyah maupun aliyah, itu lebih banyak memenuhi kebutuhan akliyah tapi tidak bisa masuk ke kolbiyah. Padahal menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, terminal terakhir dari ilmu pengetahuan itu bukan ada di sini, bukan ada di akal, tetapi ada di hati. Mengapa? Karena tujuan dari ilmu itu adalah merubah perilaku sing tadinya tidak baik mengakibatkan kesengsaraan, dirubah menjadi kebaikan, menjadi kebahagiaan. Paham le? Paham do? Opo? Manusia itu ada dua kebutuhannya nak. Ada kebutuhan biologis, ada kebutuhan ruhani. Ada kebutuhan jasadi, minum, makan, itu kebutuhan jasadi. Itu bisa dipenuhi dengan seluruh kebutuhan material. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka manusia kemudian bekerja, manusia kemudian mencari harta, manusia mencari kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tetapi ada satu kebutuhan yang sering dilupakan oleh manusia, adalah kebutuhan ruhani. Apa kebutuhan ruhani itu? Kebutuhan ruhani itu ada dua.
Yang pertama adalah kebutuhan akli, yang kedua adalah kebutuhan kolbi. Kebutuhan akli itu bisa diberikan dengan jalan ilmu pengetahuan, tetapi kebutuhan kolbiyah tidak bisa dengan ilmu pengetahuan saja, tetapi perlu praktek. Oleh sebab itu maka ulama-ulama mengajarkan kepada kita al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Semakin banyak ilmu pengetahuannya tetapi kemudian tidak merubah perilakunya, maka sesungguhnya ilmu pengetahuan itu telah mengantarkan kepada ketidakbahagiaan manusia. Padahal tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Tetapi semakin banyak ilmu pengetahuan, kemudian dia tidak bisa mengantarkan kepada perubahan perilaku kehidupannya yang lebih baik, maka sesungguhnya ilmu pengetahuan itu dianggap tidak bermanfaat. Apa yang mengakibatkan ilmu itu tidak bermanfaat? Karena ilmu hanya digunakan untuk mengantarkan pemahaman-pemahaman akliyah. Dia mungkin ilmunya banyak tetapi perilakunya itu tidak benar. Berapa banyak sekarang ahli hukum yang juga sudah melanggar hukum? Berapa banyak yang ahli ekonomi justru menyengsarakan kehidupan masyarakat di Indonesia ini? Ini karena apa? Karena ada disorientasi, ada perubahan perilaku pendidikan yang terjadi di seluruh pendidikan di Indonesia ini, dari pola pendidikan yang komprehensif, yaitu yang akliyah dan yang kolbiyah, hanya memenuhi kebutuhan akliyahnya saja. Bapak guru, ibu guru, mohon dengan hormat agar anak-anak jangan hanya diajari kebutuhan akliyah tetapi juga diajari kebutuhan kolbiyah. Caranya gimana? Caranya seperti di pesantren. Nah, saya senang sekali ketika saya datang ke sini ini, ternyata bukan hanya ada lembaga pendidikan formal tetapi juga ada lembaga pendidikan pesantren. Pola ini mestinya yang harus dikembangkan di dalam pola pendidikan Indonesia. Ini yang mestinya kita kembangkan. Ada lembaga formal. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan guru yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak juga diberikan ilmu yang manfaat di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang manfaat kemudian memberikan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Rabbi ilman wa wafiqni. Sekali lagi, astaghfir Rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi zidni wa wafiqni amalan salihah. Al-Fatihah. Nah, terakhir. Ini adalah kunci ya. Jadi Al-Quran itu adalah kunci. Oleh sebab itu maka seluruh masyarakat untuk dapat mengantarkan masyarakat Indonesia itu kepada tujuan yang tadi, dapat memenuhi kebutuhan lahiriah dan juga bisa memenuhi kebutuhan batiniah, maka sistem pendidikan yang harus kita kembangkan itu adalah sistem pendidikan yang integratif antara pesantren dengan lembaga pendidikan yang formal. Itu harus jadi satu.
tetapi itu tidak mudah. Mengapa? Karena dunia pendidikan kita itu butuh banyak modal, butuh banyak uang. Minta ke masyarakat juga, masyarakatnya juga butuh uang. Saya tanya kepada Gus Zabur kemarin ketika ke rumah itu, Gus Zabur, itu orang-orang di daerah sampean itu kalau diminta SPP apa sama dengan di Malang? Tidak terlalu sama, tetapi kalau saya rasa itu berat, itu berat. Lalu saya bilang begini, Ustaz Zabur, apa ndak bisa kemudian kita mencoba untuk mengambil sesuatu dari masyarakat, tetapi masyarakat itu tidak merasa memberi. Saya begini, saya pernah mendampingi madrasah yang reot dulu di Pagelaran. Saya ceritakan kepada Ustaz Zabur itu, ada madrasah yang reot, hampir jatuh, hampir rubuh, badhe rubuh sampunan madrasah. Nuwunten masyarakatnya nggih pun bingung, soalnya masyarakatnya itu tarikane sampun kathah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih Bu? Tarikane niku sampun kathah. Wonten tiyang pejah nggih nyumbang, wonten tiyang mantenan nyumbang, wonten tiyang sunatan nyumbang, wonten tiyang selamatan nyumbang, 40 diniwan nyumbang, 100 dinuan durung anake lek loro, durung anake sing dijaluki pendidikan tuh dalam perhitungan resmi nggih. Di Indonesia ini di bagian pedesaan kados ten ngriki niki, kebutuhan mutlak kehidupan masyarakat agar secara material disebut dengan bahagia itu apabila masyarakat niku pendapatannya setiap bulan minimal 2 juta. Pinten Bu? Pinten Bu? 2 juta. Karena apa? Karena banyak tarikan sosial itu banyak sekali di masyarakat kita. Maka kebutuhan mutlak di dalam seluruh kehidupan masyarakat, kalau masyarakat itu ingin bahagia secara material, dan ini oleh Pak Jokowi sekarang dijadikan program, mengapa kemudian uang yang dulu banyak di kota sekarang dipindah ke desa. Sekarang ini sudah ditingkatkan oleh Pak Jokowi, 1,6 M itu sudah dibuang ke desa, dijadikan BUMDes, dijadikan ini. Mengapa? Karena kebutuhan real masyarakat desa itu ternyata tidak sedikit. Memang kebutuhan makannya murah. Jenengan lek damel pecel kan gampang Bu. Lek kula ten pecel niku minimal gangsal ewu, lek ten ngriki kan metik-metik ngoten mawon pun dados pecel nggih ya. Tapi lek ten Malang niku tumbas. Tapi harga sosial di pedesaan itu jauh lebih banyak dibandingkan dari kota. Tiang kota niku individualis. Lek kados kula niki wonten ten Malang, mboten patek wonten undangan, Pak. Tiang pejah mboten disumbang, mboten napa-napa. Soalnya tiang kota niku sampun sugih-sugih biasane. Dados lek misale wonten tiang pejah ngoten niku mboten wonten sing wonten bekto beras, wonten anu mboten kathah. Tapi kalau di desa kebutuhan seperti itu adalah kebutuhan mutlak nggih napa nggih. Lek wonten tiang pejah jenengan mboten muro dirasani kali tanggane nggih napa mboten? Awas kon gak muro ya, engko lek gak marani engko ketahuai pisan kan gitu toh. Napa tercatat ngoten niku? Mboten dicatet tapi dieling. Lek misale jenengan wonten tiang pejah kek jenengan mboten muro niku mesti kali tiangnya dititeni, awas kon yo. Lek atik ora anu engko lek ana sing awas kan ya, engko lek mati dhewe bapakmu ora tak parani kon nggih napa nggih. Lah niku tiang desa niku. Akibatnya apa? Kebutuhan di desa itu sesungguhnya juga banyak. Menurut perhitungan resmi negara, dengan diturunkannya 1,6 miliar sekarang diberikan ke desa, harapannya pendapatan masyarakat di pedesaan itu minimal 2 juta. Jenengan saat ini sampun pinten? Pinten Bu? 500.000? Setunggal yuto? Kalau masih belum mencapai 2 juta kata Pak Jokowi, maka itu masih belum mencapai kepada kebutuhan seluruhnya. Maka ketika sekolah menarik terlalu berat kepada masyarakat, maka sekolah itu bisa jadi tidak bisa berlanjut. Apalagi nanti Pak Zabur,
Sekolah itu tidak akan laku. Di Jepang, anak-anakku sekalian, sekarang itu sekolah-sekolah seperti begini menjadi seperti museum. Mengapa? Karena orang Jepang itu sekarang sekolahnya sudah tidak di kelas-kelas. Seperti kemarin sampean belajar secara daring, maka seperti itulah sesungguhnya orang Jepang itu sekarang sekolah. Artinya apa? Semua lokal-lokal madrasah yang ada di negara-negara maju itu nanti menjadi museum. Di kampus saya yang besar di Universitas Islam Negeri Malang itu nanti akan menjadi museum. Mengapa? Karena tidak banyak orang yang akan sekolah ke sekolah formal, disebabkan yang paling dipentingkan di sekolah itu adalah ilmu pengetahuan yang praktis, namanya vocational. Nah, di sini ada SMK. SMK itu mestinya adalah sekolah-sekolah vokasional. Kalau anak di farmasi di sini, di jurusan saya itu ada jurusan farmasi. Kalau anak dari jurusan farmasi, minimal anak farmasi itu dia menjadi AA namanya, asisten apoteker namanya, Ustaz Zebur, asisten apoteker. Kalau dia bisa menjadi asisten apoteker, keahlian yang lain yang diharapkan adalah bisa memproduksi produk-produk kefarmasian yang itu berangkat dari kekayaan-kekayaan lokal. Saya tanya ke Gus Zabur kemarin ketika ke rumah, itu masih belum ada. Nah, gimana kalau begini? Ini nanti silakan Gus Zabur dirancang. Sekolah ini tidak usah terlalu mahal, tetapi masyarakat semua di sini ini menanam tanaman-tanaman yang kira-kira itu bisa diproduksi oleh sekolah. Gambarane gampil. Di pagelarane Bu, saya memberikan 5 apa jenenge kates itu bahasa Indonesianya apa? Pepaya Ustadz. Jadi di satu rumah itu saya kasih pohon 5. Di setiap wali murid dikasih 5 begitu. Kalau ada 100 rumah, maka berarti itu ada berapa pohon? Ada berapa pohon? Ada 500 pohon. Kalau satu pohon pepaya itu bisa memproduk minimal 3 yang bisa dipanen di dalam setiap kali panen 3, maka berarti 500 kali 3 ada berapa berarti? 1.500 kilogram. Ada berapa ton berarti? Ada 1,5 ton. Kalau harga kates pinten Bu ning ngriki? Ten ngriki pinten? Harga kates 800. Boten wonten regane. Lek boten wonten regane ngeten carane. Biar sekolah yang mengelola, kemudian nanti dibawa ke Malang. Di Malang itu 1 kilo itu bisa 1.000. Kalau 1.000 di dalam 1,5 ton itu kali 1.000 berarti berapa? 1,5 M. Ini yang tidak kita lakukan. Maka saya usulkan kepada Gus Zabur kemarin itu agar tidak terlalu menjadi beban kepada masyarakat. Sekolah yang memang membutuhkan banyak biaya, butuh laboratorium Bu. Farmasi niku nggih kula sanjangi. Satu alat farmasi yang kecil itu harganya ada yang sampai 50 juta untuk laboratorium. Untuk latihannya anak-anak SMK yang jurusan farmasi kecil sekali, 1 gram itu ada yang harganya sampai 500.000 1 gram. Karena apa? Karena itu memang mahal. Nah, agar kebutuhan laboratorium itu bisa terpenuhi tetapi kemudian masyarakat juga tidak terbebani, bagaimana kalau kemudian kita melakukan gerakan menanam pepaya 10 pohon di setiap wali murid? Setuju? Gak gelem ya. Weh, jenengan boten dijaluki yatra, dikongkon nandur purun napa boten? Saestu iki sing jawab arek-arek iki. Bu, sik iki gak patek krungu aku. Tak maju. Lek misale jenengan kali Gus Zabur niku dititipi sedoso pohon pepaya, purun napa mboten, Bu? Sina aja melok jawab kon gak melok duwe lemah.
Purun apa mboten Bu? Lek 15. Oh kakatan 10. Kalau ada 10, muridnya berapa Ustaz Sabur? Berapa? 200. 300. 10 kali 300 berapa berarti Bu? 3.000 pohon. Kalau 3.000 pohon kali 3 kilo berarti 3 kali 3.000 ada 9.000. Kalau 1 kilonya itu taruhlah 800 rupiah, maka jenengan sesungguhnya dengan mau menanam pohon pepaya itu sudah sama dengan menyumbang ke madrasah, ke sekolah dalam jumlah yang sangat besar. Pokoknya ini sregep nggih. Lek misalnya diparingi bibit pepaya kali Gus Zabur disalap ten griyane jenengan diopene napa dipatene? Dipateni napa diopeni? Diopeni nggih? Saestu nggih? Setuju? Ini jadikan gerakan-gerakan kita mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa saling bisa memenuhi antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan sekolah ini nanti bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga anak-anak dampit nanti ada yang menjadi profesor. Ya sekolah lek pengen profesor, lek ora sekolah gak iso dadi profesor nak. Sampeyan lek pengen dadi profesor kaya Pak Fauzan, sampeyan kudu sekolah minimal S3 jenenge. S4 gak usah. Lek S4 kakadean nggih. Nggih, saya kira begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi kerjaan kita yang baik, sehingga nanti kita bisa menanamkan kebaikan dan budaya kebaikan ini kemudian menjadi kebaikan bersama. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kelebihan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.